Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Swiki Channel. Bertemu lagi dengan saya Indah Nurbaiti dalam pembelajaran biologi. Salam lestari, salam konservasi. Di video kali ini materinya adalah mengenai keanekaragaman hayati. Ini adalah video part yang kedua. Video part pertama kalian bisa langsung klik di pojok sana atau kalian bisa klik linknya di description box. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat materi pembahasan keanekaragaman hayati di part 2 ini apa saja sih? Untuk materinya, yang pertama, keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian materi yang kedua, menghilangnya keanekaragaman hayati. Materi yang ketiga, usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati Indonesia. Untuk keanekaragaman hayati Indonesia, ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama, Indonesia sebagai mega biodiversitas. Seperti kalian tahu, Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Otomatis banyak sekali flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi penyebab mengapa Indonesia dijuluki sebagai mega biodiversitas. Nah, di sini saya akan mengungkapkan alasan-alasan kenapa sih Indonesia ditetapkan sebagai mega biodiversitas. Yang pertama, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Otomatis flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Kekayaan alam Indonesia itu sangat banyak, sangat luas. Ini menyebabkan Indonesia ini dijuluki sebagai mega biodiversitas. Ini alasan pertama. Alasan kedua, memiliki unsur flora dan fauna dari wilayah Malaysiana, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini sampai Australia. Yang ketiga, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah biografi, yaitu Oriental. Oriental ini wilayah bagian barat, Peralihan, dan Australia, wilayah bagian timur. Yang keempat, banyak pulau terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya ini menjadi tinggi. Yang kelima, Indonesia memiliki laut yang luas. Hal ini menyebabkan Indonesia merupakan sumber daya terumbu karang terkaya. Dan yang terakhir adalah Indonesia memiliki pantai yang luas dengan hutan bakau yang luas juga, sehingga memiliki jenis flora dan fauna terkaya. Ini adalah alasan kenapa Indonesia ditetapkan sebagai mega biodiversitas. Masih membahas mengenai keanekaragaman hayati Indonesia, di pembahasan yang kedua yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi ternyata flora dan fauna di Indonesia itu memiliki manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, sebagai sumber pangan, salah satunya padi. Kita tahu sendiri ya, padi ini merupakan makanan pokok. Selain padi ada ubi jalar, sagu, singkong, dan makanan pokok yang lainnya. Ini merupakan salah satu manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai sumber pangan. Yang kedua, selain sebagai sumber pangan, ternyata ada beberapa flora dan fauna yang digunakan untuk sumber obat-obatan. Salah satunya ada mengkudu atau pace yang biasanya digunakan untuk menurunkan darah.
menurunkan tensi darah. Selain mengkudu itu ada jahe, kunyit, dan masih banyak flora dan fauna yang digunakan sebagai sumber obat-obatan. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber kosmetik. Contohnya itu ada melati dan mawar. Ini biasanya digunakan untuk wewangian pada parfum. Selain itu ada orang-aring yang biasanya digunakan untuk bahan penghitam rambut. Dan ada lagi bengkuang, itu biasanya digunakan untuk masker supaya kulitnya lebih halus. Dan masih banyak flora dan fauna yang lain yang bisa digunakan sebagai sumber kosmetik. Kemudian sumber sandang. Salah satu contohnya itu ada kapas yang biasanya akan dirubah menjadi benang dan biasanya akan digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Ada sumber papan. Ini biasanya pohon jati, kayunya itu bermanfaat sekali untuk sumber papan. Ada jati, ada rotan, ada mahoni. Biasanya digunakan untuk membuat atap rumah atau mungkin rumahnya terbuat dari kayu jati juga ada. Selain itu untuk membuat kursi, meja, dan lain-lain. Selanjutnya sumber keindahan. Salah satunya adalah terumbu karang yang biasanya dibuat hiasan sehingga memiliki nilai estetik tersendiri. Sumber plasma nutfah. Ini yang menyebabkan Indonesia itu memiliki daerah dengan ciri khasnya masing-masing dengan adanya flora khas dari daerah tersebut atau fauna khas dari daerah tersebut sehingga membedakan antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kita ke pembahasan berikutnya, masih keanekaragaman hayati Indonesia, yaitu penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia. Penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah penyebaran. Yang pertama, ini yang menjadi penentu adalah garis Wallace dan garis Weber. Di sini ini adalah daerah bagian barat, disebut dengan daerah oriental atau Asiatis. Kemudian di sini adalah daerah peralihan dan sebelah sini, sebelah timur itu adalah daerah Australian. Lalu apa saja sih fauna yang hidup di 3 daerah biografi tersebut dan flora yang hidup di 3 daerah biografi tersebut? Untuk fauna di Indonesia yang berada di 3 daerah biografi itu ada yang pertama di wilayah bagian barat. Ada beruang kutub, harimau Sumatera, gajah, badak. Ini adalah banteng. Banteng itu banteng Jawa, mirip seperti sapi tapi ini adalah banteng Jawa. Kemudian harimau Jawa dan orang utan. Kemudian di daerah peralihan itu ada babi rusa, burung maleo, komodo yang merupakan hewan endemik dan juga anoa. Nah, anoa ini adalah kerbau kerdil. Kenapa dinamakan kerbau kerdil? Karena bentuknya seperti kerbau tapi berukuran lebih kecil. Sedangkan di wilayah timur ini biasanya dihuni oleh burung-burung yang bersayap indah dan memiliki berbagai warna. Warnanya itu bervariasi pada bagian sayapnya. Tadi salah satu contohnya itu ada kakatua, cendrawasih, kuskus, dan walabi. Ini walabi ya, bukan kanguru. Jadi mirip seperti kanguru dan memiliki kantung.
Tadi fauna di Indonesia, penyebaran fauna di Indonesia, dan sekarang penyebaran flora di Indonesia. Untuk wilayah bagian barat itu ada pohon karet, meranti, mahoni, rotan, dan nangka. Untuk wilayah peralihan itu ada padang rumput, eboni, dan lontar. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur itu ada eukaliptus atau minyak kayu putih, sagu, kenari, dan matoa. Perbedaan apa saja sih yang mendasari keanekaragaman hayati Indonesia di masing-masing daerah biografi? Kita lihat perbedaan ciri-ciri faunanya dulu di Indonesia bagian barat, peralihan maupun timur. Untuk wilayah bagian barat, ini biasanya dihuni oleh banyak mamalia yang berukuran besar. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, ini mamalianya biasanya berukuran kecil. Dan di wilayah peralihan, ini biasanya ditemukan hewan dan tumbuhan langka. Jadi jika ingin mencari hewan dan tumbuhan langka, berarti silakan datang ke wilayah peralihan. Kemudian di bagian barat terdapat banyak sekali jenis kera. Di bagian peralihannya itu terdapat hewan-hewan endemik, salah satu contohnya itu komodo. Kemudian di wilayah bagian timur itu tidak terdapat kera. Di wilayah barat memiliki burung-burung dengan sayap yang kurang menarik. Berbeda dengan di wilayah bagian timur, ini burungnya itu memiliki sayap yang sangat menarik dan bervariasi warnanya. Di daerah peralihan, hewannya itu mirip hewan Asiatis dan Australian, karena ini merupakan daerah tengah-tengah antara Asiatis dan Australian. Kemudian di wilayah bagian barat, ini banyak sekali ikan air tawar, sedangkan wilayah bagian timur ini lawannya. Ikan tawarnya itu berjumlah sedikit. Ini perbedaan ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat perbedaan ciri-ciri flora yang ada di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Indonesia bagian barat ini banyak sekali terdapat jenis meranti. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur itu tidak ditemui meranti. Yang kedua, di Indonesia bagian barat ini terdapat banyak sekali jenis rotan, sedangkan di Indonesia bagian timur ini tidak terdapat jenis rotan. Kemudian Indonesia bagian barat tidak memiliki hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur ini memiliki hutan kayu putih. Dan di bagian Indonesia peralihan ini tidak dijumpai adanya hutan lebat. Jadi adanya itu hanya hutan homogen atau hutan semusim. Dan banyak ditemui adanya sabana dan stepa. Kemudian di Indonesia bagian barat ini memiliki jenis matoa yang sedikit, pohon matoa ya. Kemudian di Indonesia bagian timur ini banyak jenis matoa. Jadi terdapat banyak jenis pohon matoa. Pohon matoa terutama di Papua Nugini. Kemudian di wilayah Indonesia bagian barat memiliki jenis sagu yang sedikit. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur ini terdapat banyak jenis sagu. Karena terdapat banyak jenis sagu, di Indonesia bagian timur sagu ini menjadi makanan pokok. Kemudian di wilayah Indonesia bagian barat ini memiliki berbagai jenis nangka, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur ini tidak terdapat jenis nangka. Terakhir di wilayah Indonesia bagian barat ini terdapat banyak sekali hutan hujan tropis. Apa sih hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis ini adalah hutan yang hijau sepanjang tahun. Karena hujannya itu hampir setiap hari. Jadi pohonnya itu akan terlihat hijau. Kita
Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang kedua, menghilangnya keanekaragaman hayati. Apa saja sih yang menjadi penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati? Yang pertama, hilangnya habitat. Yang menyebabkan hilangnya habitat dan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, terutama di Indonesia, itu karena menghilangnya habitat. Karena apa? Semakin banyak penduduk, otomatis penduduk akan butuh tempat tinggal, akan butuh lahan untuk tempat tinggal. Karena semakin banyak lahan yang digunakan untuk tempat tinggal bagi para penduduk, maka semakin sedikit lahan untuk tempat tinggal flora dan fauna di daerah manapun. Kemudian yang kedua, pencemaran baik tanah, udara maupun air. Saya ambil contoh satu, pencemaran air. Kenapa bisa berkurang keanekaragaman hayatinya atau bahkan sampai hilang? Ini misalnya di air laut. Adanya pencemaran zat kimia di air laut akan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang ada di dalam air laut. Kenapa? Karena ikan itu kan biasanya akan menelan air, dia kan hidupnya di air. Dan air yang tertelan jika sudah tercemar akan membuat ikan itu mati. Semakin banyak ikan yang mati, otomatis jumlah ikan yang ada di laut akan semakin berkurang. Jadi pencemaran ini juga menjadi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim, salah satunya di daerah habitat tempat tinggalnya beruang kutub. Jadi semakin naik suhu itu akan menyebabkan es mencair di daerah kutub. Otomatis jika esnya mencair karena itu merupakan habitatnya beruang kutub, maka beruang kutub habitatnya akan terancam. Lama-kelamaan beruang kutub akan semakin berkurang jumlahnya. Kemudian eksploitasi tanaman dan hewan. Semakin banyak tanaman dan hewan yang dikonsumsi tanpa diimbangi dengan produksi, maka akan semakin berkurang jumlah flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Kemudian adanya spesies pendatang. Kita ambil contoh, ada ikan pelangi yang berada di Papua Barat. Kemudian di habitat tinggal ikan pelangi itu dimasukkan ikan mas dari Jepang. Nah, otomatis si ikan mas ini akan memakan ikan pelangi yang ukurannya lebih kecil. Karena ikan mas akan memakan ikan pelangi, otomatis si ikan pelangi ini jumlahnya akan semakin berkurang. Jadi adanya spesies pendatang juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang terakhir, industrialisasi pertanian dan hutan. Jadi biasanya para petani ini akan menanam tanaman yang memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan yang memiliki nilai jual yang rendah. Ini yang menyebabkan tanaman yang memiliki nilai jual yang rendah lama-kelamaan akan hilang. Sehingga menyebabkan tanaman itu jumlahnya berkurang. Materi terakhir yaitu usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Ada penyebab kehilangan keanekaragaman hayati, otomatis ada usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati agar tetap ada. Jangan sampai benar-benar punah. Usahanya itu melestarikan atau konservasi. Konservasinya ini ada dua cara, ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ ini adalah usaha pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya.
Sedangkan konservasi ex situ itu adalah usaha pelestarian di luar habitat aslinya. Salah satu cara konservasi in situ itu dengan cara membuat cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Contoh konservasi in situ yang sudah ada di Indonesia, salah satunya itu ada cagar alam Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu, dan juga suaka marga satwa Pulau Komodo. Sedangkan konservasi ex situ itu pelestariannya dengan cara membuat kebun raya, taman safari, kebun koleksi, dan kebun binatang. Dan contoh konservasi ex situ yang sudah ada di Indonesia itu ada Taman Safari Puncak dan Kebun Raya Bogor. Itu adalah materi keanekaragaman hayati part 2. Berarti keanekaragaman hayati materinya selesai. Terima kasih. Tidak lupa saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa menggunakan masker saat akan bepergian dan jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Ingat, kesehatan itu kuncinya ada pada diri kalian sendiri, bukan orang lain ya. Jadi stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.